Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suheni dengan NIM 16030024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi saya, yaitu uji chi-square pada K-sampel. Langsung saja masuk ke materi. Ada pengertian uji chi-square, di mana uji chi-square adalah suatu alat uji statistik untuk mengetahui perbedaan dan pengaruh lebih dari dua proporsi populasi berdasarkan sampelnya yang dikelompokkan menurut karakteristik data. Uji chi-square tidak hanya juga menguji ada tidaknya perbedaan 3 atau lebih proporsi populasi, namun juga sekaligus menguji ada tidaknya pengaruh antar dua variabel data yang dikelompokkan menjadi beberapa golongan karakteristik. Selanjutnya ada manfaat uji chi-square. Yang pertama, untuk menguji hubungan atau pengaruh dua variabel nominal. Dan yang kedua, untuk menguji karakteristik data apakah ada perbedaan antar proporsi populasi yang diteliti. Yang ketiga, untuk menguji proporsi-proporsi beberapa karakteristik tertentu dari beberapa sampel yang kita teliti. Yang keempat yaitu untuk menguji ada tidaknya pengaruh suatu variabel yang satu dengan variabel lainnya yang dibagi beberapa subvariabel. Selanjutnya ada syarat uji chi-square. Yang pertama, nilai chi-square-nya selalu bernilai positif. Yang kedua, jumlah sampel harus cukup besar untuk meyakinkan bahwa terdapat kesamaan antar distribusi teoritis dengan distribusi sampling chi kuadratnya. Yang ketiga, pengamatan harus bersifat independen bahwa jawaban satu subjek tidak berpengaruh terhadap jawaban subjek lain, atau satu subjek hanya satu kali digunakan dalam analisis. Yang keempat, data diskrit atau data kontinu yang telah dikelompokkan menjadi kategori. Yang kelima, jumlah frekuensi yang diharapkan harus sama dengan jumlah frekuensi yang diamati. Yang keenam, pada dB nilainya sama dengan 1, tidak boleh ada nilai ekspektasi yang sangat kecil. Secara umum, bila nilai yang diharapkan terletak dalam satu sel terlalu kecil atau kecil dari 5, sebaliknya chi kuadrat tidak digunakan karena dapat menimbulkan taksiran yang berlebih. Yang ketujuh, jumlah n atau f0 besar dari 40, f-nya tidak ada syarat guna koreksinya. Selanjutnya ada statistik uji chi-square. Yang pertama digunakan untuk menguji hipotesis. Datanya berskala diskrit atau nominal. Yang kedua, pengujian hipotesisnya dengan rumus x kuadrat sama dengan sigma dari F0 dikurang FH dikuadratkan dibagi FH dari I sama dengan 1. Dengan rumus FH sama dengan sigma baris dikali sigma kolom dibagi total. Dengan keterangan F0 yaitu frekuensi observasi, Fe-nya frekuensi harapan. Yang ketiga, keputusan hipotesisnya. Di situ ada catatan bahwa cara mencari DK-nya sama dengan B dikurang 1 dikali K dikurang 1. Selanjutnya pengambilan keputusan. Berdasarkan perbandingan chi kuadrat hitung dan chi kuadrat tabel, maka bisa kita simpulkan jika x kuadrat hitungnya kecil dari x kuadrat tabelnya, maka H0-nya diterima. Dan jika x kuadrat hitungnya besar dari x kuadrat tabelnya, maka H0 ditolak. Atau bisa dengan kata lain, jika nilai P-nya besar dari nilai alfanya, maka H0-nya diterima. Dan jika nilai P-nya kecil dari nilai alfanya, maka H0-nya ditolak. Selanjutnya masuk ke contoh soal. Bisa kita lihat pada tabel. Yang sebelah kiri ada kadar penggunaan, dikategorikan berat, sedang, dan ringan, ada jumlah. Dan sebelah kanan tabelnya ada bisa dikategorikan sulit tidur, pemarah, depresi, tidak ada efek. Cara penyelesaiannya yaitu
Yang pertama, kita tentukan hipotesisnya. H0-nya tidak ada perbedaan efek pemakaian narkoba ditinjau dari kadar penggunaan narkoba. HA-nya ada perbedaan efek pemakaian narkoba ditinjau dari kadar penggunaan narkobanya. Bisa kita lihat pada tabel penyelesaian ini. Tabel pertama yaitu F0. Dari contohnya kita masukkan nilainya. Dari contoh soal tadi bisa kita masukkan nilainya. Dan tabel yang kedua, cara mencari FH-nya sudah diketahui tadi rumusnya. Sigma baris dikali sigma kolom dibagi dengan total. Selanjutnya ada kolom ketiga atau tabel ketiga, yaitu F0 dikurang FH-nya. Selanjutnya tabel keempat, F0 dikurang FH-nya kita kuadratkan. Selanjutnya tabel kelima, F0 dikurang FH dikuadratkan dibagi dengan FH. Selesai mencari perhitungannya, mendapatkan jumlah yang tabel terakhir yaitu 12,965. Kita sudah mendapatkan X koordinat hitungnya. Kita cari X koordinat tabelnya lagi, yaitu dengan alfa 5%, DF-nya atau bisa kita sebut juga DK-nya, yaitu tadi dengan rumus B dikurang 1 dikali K dikurang 1. Kita masukkan nilainya, barisnya ada 3, kita kurangkan 1 dikali kolomnya ada 4 dikurang 1, yaitu dapat 6. Bisa kita lihat pada tabel ini, di mana ada DF-nya nilainya 6 dan alfanya 0,05. Maka di situ dapat nilai 12,592. Maka X kuadrat hitung kita lebih besar dari X kuadrat tabel. Dengan kata lain, H0 kita tolak. Kesimpulannya, ada perbedaan efek pemakaian narkoba ditinjau dari kadar penggunaan narkoba. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.